wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jayanti Oktaria, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung. Saat ini saya akan mewawancarai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Bapak Haji Aksir SHMH mengenai restoratif justice. Terima kasih. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya dulu, bahwa nama saya Aksir, lahir dari keluarga petani di Lampung Barat, tepatnya di Kota Besi, Lampung Barat. Saya kuliah di Fakultas Hukum S1 S2 di Universitas Lampung, dan kemudian pengalaman kerja saya sebelum saya menjadi aparatur di pengadilan, saya juga pernah menjadi PNS di Pemda Provinsi Lampung, tepatnya di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dari tahun 81 sampai 1985. Kemudian saya melamar calon hakim dan alhamdulillah diterima pada tahun 1985. Kemudian diangkat sebagai hakim pertama tahun 1989 di Kota Batu Sangkar, dan seterusnya mutasi-mutasi sampai sekarang. Kira-kira masa kerja saya sebagai hakim sudah 33 tahun, dan saya sangat senang berprofesi sebagai hakim karena dengan profesi ini kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat yang dihadapkan kepada saya sesuai dengan tugas pokok saya sebagai hakim di Badan Peradilan Umum. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai perkenalan. Terima kasih atas perkenalan singkatnya. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pertanyaan pertama, yaitu apa pengertian dari restoratif justice itu sendiri? Terima kasih. Restoratif justice ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga penyelesaian perkara itu memulihkan hubungan di antara korban dengan keluarga terdakwa. Itu intinya. Restoratif justice itu untuk perkara apa aja ya, Pak? Restoratif justice dalam praktek diterapkan dalam perkara-perkara pidana anak yang terdakwanya anak. Kemudian ada juga tindak pidana ringan atau tipiring. Kemudian pelanggaran terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Itu banyak diterapkan dalam praktek di peradilan di Indonesia dalam perkara-perkara tersebut. Oh baik Pak, kalau begitu tujuan dari restoratif justice sendiri apa Pak? Sebagaimana yang saya kemukakan tadi, bahwa penyelesaian restoratif justice itu yang melibatkan pihak-pihak atau stakeholder yang berkepentingan dalam perkara itu, dalam tujuannya dalam memulihkan hubungan dari keluarga antara keluarga terdakwa dan korban untuk seperti sedia kala, tentunya dengan kompensasi tertentu sesuai dengan kesepakatan pada tahap mediasi. Terus kalau untuk wewenang dari restoratif justice sendiri, itu wewenangnya siapa ya Pak? Restoratif justice itu bisa di tahap penyidikan atau tahap di kepolisian, bisa juga di tahap penuntutan, bisa juga di tahap peradilan. Pertanyaan terakhir ya Pak, apa sih harapan Bapak untuk dunia peradilan di Indonesia ini? Harapan saya supaya dunia peradilan Indonesia ini betul-betul menjaga marwahnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, bahwa dalam proses peradilan semua harus sama derajatnya di mata hukum, sehingga proses peradilan di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang saya harapkan untuk kedepannya, sehingga misi dan visi dari Mahkamah Agung dapat terwujud untuk menjadikan peradilan yang adil. Terima kasih atas kesediaan waktunya.
Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita semua.